Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan salah satu penyebab turunnya produktivitas adalah kualitas dan etos kerja sumber daya manusia yang tidak kompetitif. Menurut Jokowi, kualitas sistem pendidikan dan pelatihan harus betul-betul dirancang dengan cara yang baru. Seperti kita lihat pada dunia nyata sekarang, ya bisa dilihat pengangguran sekian, lulusannya pun nggak sedikit gitu, lulusan sarjana. Kenapa bisa begitu? Ya gitu, tidak memiliki skill. Saya pastikan dia tidak memiliki skill atau kemampuan. Dalam kaitan dengan SDGs 4 itu pendidikan yang bermutu gitu ya. Jadi kan ini untuk seluruh pemuda maupun orang dewasa. Jadi pemuda termasuk mahasiswa, dan di bawahnya itu sebetulnya anak-anak SMA, SMK juga kan termasuk gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan vokasi itu khusus dengan SMK, kita kebetulan sudah mengikuti program pendampingan SMK yang diluncurkan dari Direktorat Vokasi, khususnya itu di Direktorat SMK. Namanya itu program pendampingan SMK menuju SMK Pusat Keunggulan. Nah, itu program itu sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun. Aku Zikri. Ini adalah keseharianku sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Bogor. Sebagai mahasiswa, aku bertekad untuk serius dalam menjalani setiap hariku. Menurutku, pendidikan nomor 1, karena hal itu menjadi salah satu faktor keberhasilan aku. Walaupun pastinya ditunjang dengan berbagai hal lainnya. Saat ini aku lihat banyak sekali SDM Indonesia yang sebetulnya mampu untuk berkembang dan menjadi SDM yang unggul. Tapi banyak dari mereka yang belum memiliki kesempatan untuk memperdalam ilmu ataupun keterampilannya. Berdasarkan riset dari Bank Dunia tahun 2020, Indeks Sumber Daya Manusia atau dalam bahasa Inggris Human Capital Index dan disingkat HCI, Indonesia berada pada peringkat 6 di Asia Tenggara, jauh tertinggal dari Singapura. Nilai HCI Indonesia adalah 0,54, tertinggal dari beberapa negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, aku ingin bersungguh-sungguh belajar untuk menjadi SDM yang unggul. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi diri dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup, yaitu yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak bangsa agar kita sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Saat ini pendidikan wajib adalah 12 tahun, sekolah dasar
sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Selama 12 tahun, kita ditempa agar menjadi pribadi yang mampu bertanggung jawab dan siap menghadapi masa depan. Pendidikan adalah kunci kesuksesan, mungkin benar adanya jika kita fokus dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Bangku kuliah, walaupun bukan tingkatan pendidikan yang wajib, perkuliahan nyatanya menjadi tempat mengembangkan diri. Dapat dikatakan, beruntunglah kita yang mendapatkan kesempatan duduk di bangku perkuliahan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di luar sana mungkin masih banyak orang yang ingin berada dalam posisi kita. Perkuliahan. Disinilah kita beranjak dewasa, mulai menemukan berbagai hal yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Namun setiap orang memang berbeda. Ada yang baru menemukan minat tersebut ketika sudah menjalani masa kuliahnya, dan juga ada yang sudah memiliki tujuan hidup yang jelas sebelum terjun ke bangku perkuliahan. Semua itu adalah bagian dari proses. Sebagai mahasiswa, ada salah satu hal yang menjadi kewajiban kita, memperhatikan dan mempraktikkan apa yang telah diajarkan secara bersungguh-sungguh. Selain itu, berkawan dan mengembangkan potensi diri merupakan hal yang seharusnya tidak dilewatkan selama kita menjadi seorang mahasiswa. Pendidikan itu jelas lebih penting dari segala-galanya, dan yang mana pendidikan ini kaitannya dengan ilmu secara luas yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, khususnya dalam mencapai apa yang diprogramkan dan dicita-citakan oleh setiap individu. Ya. Dan pendidikan ini sebagai dasar atau fondasi utama setiap manusia, yaitu dalam mencapai tujuannya. Selama menjalani kehidupanku sebagai mahasiswa, aku sangat menikmati setiap fase di dalamnya. Salah satunya dalam mengasah skill kemampuanku dalam hal fotografi, yang tentunya dapat membantuku untuk berkembang dan terus maju dan melangkah dalam menggapai impianku di masa depan. Tujuannya jelas, adalah untuk meningkatkan kompetensi keterampilan siswa dalam menjalankan kehidupan kelak di masa akan datang, yaitu di dunia nyatanya nanti, di dunia kerja yang langsung. Ya, sehingga siswa juga mampu berkompetisi dengan dunia luar, dengan secara global, itu mampu bersaing dengan keterampilan yang dia miliki. Oleh karenanya pendidikan saat ini dititik beratkan kepada keterampilan dan kemampuan siswa dalam prakteknya gitu. Tidak hanya materi gitu. Kalangan muda, khususnya mereka yang berstatus mahasiswa, harus bisa mengedepankan rasa bersyukur menjadi kelompok masyarakat yang mendapat tiket belajar di pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk bisa bangkit produktif, berperan, dan berkontribusi positif bagi kehidupan masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, sejak sekarang, ketika menyandang titel sebagai mahasiswa, aku memanfaatkan waktu dengan optimal untuk belajar secara mendalam. Selama menjadi mahasiswa, aku harus dapat menjaga nama baik perguruan tinggi tempatku belajar dan sebisa mungkin menunjukkan prestasi. Ketika diriku kemudian lulus dari pendidikan tinggi, maka akan dapat diterima di lingkungan dengan baik, dalam konteks pekerjaan maupun lingkungan masyarakat. Menjadi bagian dari mahasiswa aktif IPB University, khususnya pada sekolah vokasi IPB, adalah suatu kebanggaan bagi saya. IPB University juga termasuk ke dalam top 3 universitas terbaik di Indonesia. Hal itu menjadi salah satu alasan saya masuk di universitas ini. Di sini juga terdapat beberapa indikator yang berkualitas, seperti mempunyai fasilitas yang memadai, profil para pengajar yang bagus, serta kegiatan para mahasiswanya yang aktif,
kreatif dan inovatif. Mencari dan memberi yang terbaik merupakan moto dari IPB University, yang dimana di kampus ini membuka pintu untuk berbagai upaya pengembangan manusia, termasuk melalui riset dan penelitian, sehingga dapat diharapkan mampu mengantarkan daerah dan bangsa. Hal itu juga membuat saya bangga menjadi mahasiswa IPB University.